Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi nazzalal Qur'an liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur wa yahdihim bima fihi minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah kepada pasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah ya Muhammad, tidaklah sama kerjaan yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menyenangkan hatimu, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Al-Quran surat kelima Al-Ma'idah ayat 100. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada kesempatan ini menjauhi penghasilan yang batil. Ayat ini menurut sebab turunnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keharaman khamar, maka di antara yang hadir lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah pedagang khamar, dan dari usaha perdagangan khamar itu saya memperoleh keuntungan yang besar. Saya memperoleh harta yang banyak. Dan dengan itulah aku melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, membantu, menolong, dan lain-lain sebagainya." Lalu apa kata Rasulullah? Allah itu bersih, suci. Ia tidak menerima sesuatu kecuali juga suci. Ketika itu turun ayat ini yang menjelaskan bahwa di antara pekerjaan yang baik atau yang halal sangat berbeda dengan pekerjaan yang buruk atau yang haram. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang-orang yang berakal untuk menjauhi perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang haram itu, meskipun akan memberikan atau mendatangkan keuntungan yang besar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dewasa ini merebak gejala kejahatan dan tindak pidana dalam skala luas yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan atau harta dengan menghalalkan segala cara, tidak mengenal baik dan buruk, dan tidak mengenal antara halal dan haram. Orang begitu mudah dan ringan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sebutlah misalnya korupsi. Tidak di kota, tidak di desa, tidak di pusat, tidak di merajalela di mana-mana.
sebagaimana yang kita ikuti pemberitaannya di berbagai sektor, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, pembangunan pembangunan, termasuk yang paling baru yang sekarang sedang kita ikuti adalah tentang BTS itu. Begitu juga gratifikasi dan berbagai bentuk manipulasi, bahkan tidak akan dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kedudukan terhormat, baik di lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam kemasyarakatan. Padahal semestinya mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di lingkungannya maupun masyarakat secara umum. Sejumlah praktek penipuan juga marak terjadi di berbagai tempat, entah dalam bentuk investasi bodong, pinjaman atau judi online yang memakan banyak korban. Arus kehidupan hedonis telah menyeret mereka demi memenuhi hasrat duniawinya apapun mereka lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mereka kehilangan ruh atau kesadaran pertama al-muraqabah, kesadaran bahwa mereka sedang diawasi. Yang kedua, mas'uliyah, kesadaran bahwa pada waktunya mereka akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua pekerjaan dan perbuatan mereka. Kesadaran bahwa dirinya akan dihisab dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan keperbuatannya di dunia sudah menipis, bahkan lenyap. Seakan-akan mereka merasa bebas lepas, tak ada orang yang akan bisa mengusik mereka. Kematian yang datang pada banyak orang tidak lagi menjadi pertakut baginya, bahwa dirinya akan mengalami hal yang sama, seakan-akan ia akan hidup selamanya di dunia ini, sebagaimana firman Allah, yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutomah. Dia mengira bahwa dengan semakin banyak hartanya akan dapat mengekalkan hidupnya di dunia ini. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hukumah. Quran Surah Al-Humasah ayat 3 dan 4. Ketika dalam kehidupan manusia dikuasai oleh hawa nafsu serakah, sebagaimana yang kita uraikan tadi, niscaya akan terjadi kerusakan dan bencana. Bila dalam mencari rezeki seseorang sudah tidak lagi peduli antara yang halal dan yang haram, maka penipuan, penggelapan, pencurian, penyerobotan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan sejenisnya akan merajalela, baik di daratan, di lautan, baik di kota maupun di desa. Berbagai kejahatan itu bisa saja dalam bentuk merusak dan mencemari kelestarian lingkungan. Tinggal ada illegal logging, pemapatan kayu secara ilegal, ada tambang ilegal, dan macam-macam. Yang pada gilirannya akan mendatangkan bencana tidak saja bagi sekelompok orang, tapi untuk orang banyak. Sesungguhnya sumber utama dari hal-hal tersebut adalah pertama, kehilangan perasaan atau kesadaran bahwa ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada dalam hatinya, dan kami lebih dekat
kepada daripada urat lehernya. Iza talaqal mutlaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ketika ada dua malaikat yang selalu mengiringinya, mengawasinya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada, jangankan perbuatan, ucapannya saja tidak ada yang tidak di dalam catatan dan pengawasan malaikat raqib dan atid. Yang kedua, karena mereka lupa bahwa mereka akan bertanggung jawab terhadap semua yang mereka lakukan. Karena Allah menyatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sudah benar-benar kamu pada hari itu akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Di antara pertanggungjawab itu salah satu adalah amalihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari harta kekayaannya, dari penghasilannya, dari pendapatannya akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana ia peroleh itu semua, bagaimana dia cara memperolehnya, dan yang ketiga, kemana dimanfaatkannya harta yang diperolehnya itu. Memang Rasul telah mengingatkan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalul mar'u ma bima akhazal mal aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa ketika seseorang tidak lagi peduli harta yang diambilnya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Mereka diperbudak ketamakan yang tidak berkesudahan. Dapat satu mau dua, dapat dua mau tiga, dan akhirnya mau semua. Tak peduli apakah orang lain teraniaya, hak masyarakat dirampas, air dan sungai tercemar serta rusaknya kelestarian alam. Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, itulah penyebab mengapa terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang bertindak pidana tadi. Lalu bagi kita umat Islam, Allah telah mengingatkan agar kita memperhatikan tentang keselamatan dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ras Allah mengatakan, ya allazina amanu taqullaha wa tantum nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tidaklah masing-masing orang mempersiapkan, memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esoknya, yaitu hari akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengabarkan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa kulullah min nabata min syuti pannaru aula bihi. Setiap daging yang dibesarkan daripada yang haram, maka nerakalah tempatnya. Karena itu orang yang cerdas, orang berakal dan tidak mungkin tidak akan mengorbankan kehidupan dunia yang sementara ini sehingga ia mengalami kesengsaraan kelak di akhirat. Karena itu marilah kita waspada dan berhati-hati. Rasul mengatakan sesuatu yang sedikit tapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi membuat engkau lalai. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang menghasilkan penghasilan yang tidak halal atau penghasilan batal itu. Faktaburu yaudil abasor la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum taqlamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,
Janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui. Maka marilah kita berpikir secara arif dan bijaksana, tidak menukar kenikmatan dunia yang fana dengan sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu. Itulah karakter orang-orang beriman yang yakin kepada adanya hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.